Saya lihat banyak yang kipas-kipas. Panas apa? Kenapa? Haleluya. 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 Tadi sudah dibilang, jangan hanya bersemangat ketika kita memuji Tuhan, tetapi ketika Anda terima firman, respon juga setiap firman. Amin. Amin. Saudara, ketika saya pertama kali datang melihat weekend ini, bagi saya ini peristiwa yang luar biasa. Karena sejak zaman ke zaman saya baru tahu tentang youth camp setelah saya jadi hamba Tuhan baru kali ini. Kenapa? Enggak apa-apa, mau tepuk tangan, tepuk tangan. Peristiwa youth camp itu terakhir saya ikuti pada tahun 86. Berapa tahun? Itu youth camp di Purbasari. Dan dari sanalah saya ambil komitmen jadi hamba Tuhan. Saya mau tanya, dari youth camp ini ada nggak yang ambil komitmen untuk melayani Tuhan? Tolong angkat tangan. Oh, luar biasa. Lampung akan mengirimkan calon-calon pelayan Tuhan untuk bukan hanya Lampung, tapi berbagai daerah. Amin. Momentum seperti ini, saya berharap semua menikmati sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan. Saya berbincang dengan keluarga, saya tanya, CYCI itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, CYC. Kalau saudara baca apa? Kalau saudara baca apa? Cici. Saya tanya, saya orang Lampung dan youth camp-nya di Lampung. Lalu kemudian dalam perbincangan saya tanya, saya nggak tahu karena keluarga saya tanya apa itu, acara apa, youth camp. Lalu CYCI itu apa? Sekum bilang CYCI itu adalah Christian Youth Capacity Improvement. Lalu saya tanya, apa artinya? Saya mau tanya saudara, apa artinya? Apa? Lalu saya bilang artinya peningkatan kapasitas pemuda Kristen. Dan saya berharap lewat momentum Paskah ini Anda pulang berbeda seperti ketika Anda datang. Yang setuju katakan amin. Karena memang saya lihat kipasnya semakin banyak, kita cepat langsung baca Alkitab. Yang bawa Alkitab tolong angkat tangan. Yang Alkitabnya di handphone tolong angkat tangan. Oh, luar biasa, luar biasa. Karena anak muda kadangkala tidak bisa lepas dari handphone. Begitu bangun carinya apa? Rohani, carinya kitab. Begitu bangun carinya apa? Luar biasa. Tapi kalau nanti gembalamu tanya sama orang tua carinya apa? Kita lihat Markus 10. Markus pasal yang ke-10 ayat 46. Markus 10:46. Sudah dapat? Kalau dapat katakan amin. Oke. Saya minta yang pria bacakan 2, 3. Ini kayak lagu, ada backing vokal. Yang di depan udah duluan, saudara.
Saudara lihat ayat 46. Coba lihat. Saya mau tanya, di luar Yesus ada berapa kelompok manusia? Coba baca ayat 46. Di luar Yesus. Oke, saya beritahukan. Yang pertama Alkitab berkata yang bersama dengan Yesus adalah siapa? Murid-murid satu bahagian. Dan kemudian setelah murid-murid ada yang disebutkan apa? Bukan orang banyak. Alkitab bilang apa? Berbondong-bondong. Tetapi ada satu di luar dari kelompok ini. Siapa dia? Siapa dia? Murid-murid ikut dengan Yesus kemana Yesus ada. Orang-orang yang berbondong-bondong boleh katakan mau ikut boleh, nggak ikut juga boleh. Tapi ada satu sosok bernama Bartimeus. Kalau saya tanya sekarang yang hadir, kira-kira Anda murid yang mana? Apakah Anda sudah jadi murid? Atau Anda hanya orang yang bergembira karena situasi ketika Yesus ada, mereka bersorak. Tadi bukan terbang, saya takutnya ini apa? Tenda keangkat karena sayap-sayap saudara luar biasa. Tapi ada satu yang saya katakan tidak dikenal, tidak dilihat, tidak diperhatikan. Siapa dia? Bartimeus. Murid-murid ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus, saya pastikan mereka orang yang bergembira. Di satu sisi kita melihat Alkitab berkata berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Saya pastikan mereka lebih bergembira karena apa? Antusias melihat keberadaan Yesus dan apa yang terjadi. Tetapi satu sosok bernama Bartimeus, hari-hari dia ada di pinggiran jalan, keluar dari Yerusalem, masuk Yeriko, dan setiap hari dia hanya bisa menadahkan tangan dan meminta. Saya coba terjemahkan suasana hati. Kalau kelompok murid-murid jelas, apapun yang terjadi mereka berkata, kami murid Yesus. Kelompok penggembira katakanlah berbondong-bondong, jelas mereka bersuka cita karena mereka melihat mujizat, perkara yang besar. Mereka berkata kami ikut Yesus. Tapi seorang yang buta, kalau suasana hati, dia mungkin berkata, saya tidak seberuntung orang-orang itu. Dia bisa melihat yang lain bersuka cita, yang lain menikmati, bertepuk tangan, memuji Tuhan, tapi dia duduk, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi. Itulah orang buta ini. Kadangkala dalam hidup kita juga perasaan yang sama bisa terjadi. Ada anak-anak muda yang berpikir begini, kalau boleh Tuhan, saya ingin hidup di keluarga yang seperti itu. Atau mungkin ada anak muda yang berkata, Tuhan kenapa aku lahir di keluarga yang seperti ini? Katakanlah kondisi ekonominya biasa-biasa. Di sisi yang lain ada orang lain yang menikmati luar biasa. Apa yang dia mau bisa dia beli, apa yang dia mau dia bisa dapatkan. Tapi orang buta setiap hari hanya berharap ada orang yang berbelas kasihan. Mungkin dia berkata, Tuhan kenapa aku terlahir seperti ini? Kenapa aku berada di keluarga yang seperti ini? Kalau boleh Tuhan, aku ulang kembali. Aku ingin seperti mereka. Pernahkah Anda berpikir hal yang sama? Kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa papa mamaku seperti ini? Kenapa aku terlahir di kalangan keluarga yang seperti ini? Dan mungkin ada yang berkata, aku menyesal aku terlahir. Hari-hari dia hanya berharap. Hari-hari dia hanya meminta. Hari-hari dia hanya tidak bisa melihat apapun. Setiap hari dilewati seperti itu. Satu kali seorang yang bernama Arthur Asa. Ada yang mengenal Arthur Asa? Anda tidak kenal karena dia itu hidup di era beberapa tahun sebelum kita. Dia adalah seorang petenis dan legenda petenis yang sangat dikenal, juara-juara, termasuk salah satunya juara Wimbledon. Maka salah satu stadion tenis disebutkan Stadion Arthur Asa.
dikenal, kemana-mana disanjung. Orang berkata sang juara, di mana-mana dihapus. Tetapi satu ketika dia jatuh sakit dan sakitnya mematikan. Dia bilang apa? Tuhan, penduduk manusia begitu banyak, kenapa saya yang harus sakit? Kok bukan dia? Kok bukan yang lain? Apa salah saya? Apa dosa saya? Masalah saya di mana? Berprestasi, olahragawan, dan semua orang mengenal siapa dia. Tapi satu kali dia berkata, kenapa harus saya? Anak muda yang saya kasihi, pernahkah Anda berkata dan berpikir, kok hidup saya seperti ini? Saya pengen seperti yang sono Tuhan. Saya pengen seperti keluarga yang lain. Itu adalah Bartimeus. 47. Saya minta tolong bacakan yang wanita 47. Markus 10:47. Ya. Saya mau tanya, coba lihat, mau tanya, baca ayat itu tadi. Apakah Bartimeus sudah pernah mendengar nama Yesus? Apakah Bartimeus sudah pernah mendengar nama Yesus? Sudah. Kenapa? Lihat ayat itu. Ketika dia mendengar nama Yesus, lalu apa yang dia katakan? Saya mau tanya, ada nama lain nggak di situ? Ada Petrus nggak di situ? Ada dong, kan murid-murid ikut Yesus. Ada Yakobus nggak? Ada Yohanes nggak? Tapi kenapa nama Yesus yang dipanggil? Sekian banyak, saya mau tanya, ini youth camp udah kenal nggak di luar gerejanya, udah kenal nggak yang lain? Di luar wilayahnya kenal nggak? Belum. Tidak salah kalau lewat youth camp Anda berkenalan satu dengan yang lain. Kalau dulu kenalannya nama siapa, alamat di mana, kemudian data-data. Salah satunya yang saya ingat, makesnya apa? Saudara tahu makes? Makanan kesukaan. Hobinya apa? Enggak pernah nanya nomor handphone. Dulu kagak ada handphone. Sekarang udah pegang nggak handphone yang Anda sedang incar? Enggak. Di sini ada Taurat nggak? Kalau sekolah Alkitab ada Taurat. Ada. Pria wanita nggak boleh ketemu, nggak boleh duduk berdampingan. Tapi sini kan nggak ada Taurat. Salahkah kalau Anda pengen kenal yang lain, lawan jenismu lewat youth camp? Justru baik bagi saya daripada Anda di luar. Amin. Daripada Anda cari di luar, cari di dalam dong. Udah kenal belum? Udah punya inceran belum? Udah punya nomor HP-nya belum? Nomor rekening? Boleh dong lewat YouTube begini, kenal dong. Daripada Anda nanti dapatnya di sono-sono, lebih baik di sini banyak stoknya. Coba sering tatap dong, sering tatap. Cie-cie. Nanti begitu selesai, tunggu dia di persimpangan. Tanya, pulangnya lewat mana? Alkitab berkata apa? Yesus anak Daud. Saya mau tanya, ada nama lain nggak di sana? Ada. Tapi bagi Bartimeus, satu nama yang menarik bagi dia. Siapa dia? Siapa dia? Ada banyak nama. Yohanes ada di sana, Yakobus ada di sana, nama-nama yang ada di sana. Tapi satu nama yang menarik hati dia. Dia adalah Yesus. Dia panggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia nggak minta kasihan kepada Yohanes. Dia nggak minta kasihan sama Bapak Roni Paat. Samping Roni Paat siapa namanya? Nggak tahu. Panitia nggak tahu.
Saya katakan panitia ini kerjanya luar biasa. Saya apresiasi. Saya katakan apa yang sudah berjalan dan baik justru diteruskan dan dikembangkan. Sebab itu bersiap untuk lakukan yang lebih lagi untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Bartimeus hanya mengenal satu nama, Yesus. Seorang oma yang sudah tua dan kemudian pikun. Dia punya suami, dia punya anak-anak, menantu, cucu. Satu kali orang bertanya begini, "Oma, masih ingat gak nama suami?" Lupa, udah tua. "Oma, punya anak berapa?" Lupa, udah tua. "Punya cucu enggak?" Semuanya lupa. Dan kemudian ditanya, "Oma makan apa tadi?" Gak tahu, lupa, namanya pikun. Tapi penanya bertanya begini, "Oma tahu gak Yesus?" Dia bilang apa? "Dia ada di hatiku." Dia ada di hatiku. Nama yang lain dia boleh lupa, tapi nama Yesus dia tidak pernah lupa. Nama temanmu Anda pulang Anda boleh lupa, nggak masalah. Tapi jangan lupa satu nama, siapa dia? Yesus. Bartimeus terkenang akan nama itu. Dia panggil. 48, saya minta seorang bacakan yang gagah bacanya, yang jelas. 48. Satu orang aja. Daripada kita bersaut-sautan nanti, bergelombang dan kemudian ada backing vokal. Satu orang, ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Sekarang Om mau tanya, 48 ini masalah enggak? Oke, coba baca. 48 ini ayat 48 masalah enggak? Kenapa? Kenapa? Jadi, dia memanggil nama Yesus, ada yang melarang. Dia memanggil nama Yesus, ada yang menghambat. Dia memanggil nama Yesus, katakan diam. Baru mau panggil nama Tuhan, lalu ada yang menghalangi, ada yang menghambat. Menyangkut iman kekristenan kita akan dihadapi dengan persoalan, masalah, tantangan dalam hidup saudara, hai anak muda. Di Lampung ada satu universitas yang lagi tren dan mahasiswanya itu ribuan setiap masuk, yaitu ITERA. Dan dari kami ITERA tidak terlalu tren karena mereka katakan terlalu jauh. Tetapi di sana begitu banyak anak-anak Tuhan yang dari berbagai daerah, dan ada beberapa yang sudah telepon saya katakan, "Pak, nanti titip anak saya, Pak, nanti titip anak saya." Saya terbeban, kenapa? Karena saya mau katakan, menjaga kekristenan ini tidak mudah. Tetap berjalan bersama dengan Yesus tidak mudah. Saya berharap dan saya berdoa senantiasa, dan saya katakan kalau mereka mau dilayani, kalau mereka tidak punya kendaraan, kalaupun kami harus kirim mobil untuk jemput mereka, jemput. Kenapa? Jangan sampai mereka awalnya menyerukan nama Yesus, tapi karena satu dan lain hal mereka tinggalkan nama Yesus. 48 ini masalah. Baru berseru nama Yesus, ada orang yang menghalangi. Baru mau maju dalam Tuhan, ada tantangan. Baru mau maju dalam Tuhan, ada persoalan. Nah, kadangkala di sini jadi masalah. Ada orang mau maju dalam Tuhan, ketika ada tantangan mundur. Saya mau tanya kepada anak muda, kalau menyangkut iman saudara dihadapkan dengan tantangan, Anda maju atau mundur? Saya ulang, kalau iman percayamu dihadapkan dengan tantangan, Anda tetap maju dalam Tuhan atau mundur? Oke. Kalau Anda punya kenalan dekat dan sedang berhubungan dekat dengan orang yang tidak percaya Tuhan, Anda maju atau mundur?
Saya ulang. Anda berkenalan dekat dengan orang yang tidak percaya Tuhan sama seperti kita, dan hubungan Anda semakin dekat dan semakin erat. Anda maju atau mundur? Ingat, tepuk tangan sebagian. Kenapa? Kisah ini membuat saya sangat sedih. Satu kali saya bertemu dengan bapak ibu yang sudah tua renta. Sang bapak stroke dan tinggal di satu tempat yang sangat sempit di pinggiran rel kereta api. Orang ini adalah orang GPDI dan dia bercerita begini. Dia punya 3 anak. Sekolah minggu iya, remaja iya, pemuda iya. Setelah pemuda ngajar sekolah minggu. Tapi sekarang ketiga anaknya tinggalkan Yesus. Karena apa? Karena apa? Menikah. Kedua orang tua terpinggirkan. Kedua orang tua terabaikan. Si bapak stroke dulu dia bawa mobil, yaitu mobil truk. Si ibu dengan tertatih tadi melayani suaminya, dan anak-anaknya gak tahu di mana. Yang dulu siapa mereka? Guru sekolah minggu, anggota pemuda. Saya tanya saudara dan saya ulang, karena saya setiap Natal Safari dan yang saya dengar adalah ada anak-anak muda yang jual Yesusnya. Saya mau tanya, ketika Anda dekat dengan orang yang tidak percaya Yesus, Anda maju atau mundur? Oke. Yang jomblo coba angkat tangan. Cie. Lihat dong yang jomblo yang mana? Yang Anda incar bukan dia. Ternyata dia masih. Udah turunin, jangan tunjukin terus, malu. Sekarang saya tanya. Oma tanya. Itu dia memberi aplaus atas responsnya. Sekarang Oma tanya. Kalau stok di gerejamu sudah terbatas, kalau stok di gerejamu sudah terbatas, Anda cari kemana? Wilayah lain. Oh, luar biasa. Cari wilayah lain. Sebab itu Anda datang di Youth Camp karena ada wilayah lain. Nah, dari wilayah pun Anda tidak dapat. Daerah lain. Lalu cari kemana? Daerah lain. Hah? Daerah lain. Luar negeri. MD lain. Nah, Gereja lain. Anda sudah menunggu gak dapat. Usia naik. Kalau dalam posisi ini, kalau istilah mall, kalau satu produk udah gak laku, diapain? Jangan langsung obrol dong. Diskon dulu. Kalau diskon gak laku, diapain? Opral. Kalau opral gak laku, diapain? Cuci gudang. Nah, kalau Anda usia makin naik, usia makin bertambah, ternyata belum dapat. Sudah ngapain? Diskon. Ayat 48 kita balik. Sama-sama kita baca 48 apa yang ayat itu katakan. 2, 3. Namun apa? Namun semakin apa? Mundur apa maju dia? Mundur apa maju dia? Tantangan boleh ada, tapi dia tetap maju dalam Tuhan.
Tidak mudah, saya mau katakan dari anak muda, tidak mudah. Tapi saya berharap Anda terinspirasi dengan firman ini. Tantangan boleh ada, tapi mari semakin maju di dalam Tuhan. 49, saya minta seorang lagi bacakan. Dengan suara yang keras, 49. Ya, silakan. Berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kali di gereja ada altar call. Nah, pada waktu altar call, ada seorang, saya bilang anak muda lah, berdiri di depan minta didoakan. Dan kemudian ternyata di sampingnya juga, saya bilang gadis iya, tetapi usia sudah lanjut lah, 40-an saat itu, 30-40-an. Dia juga berdiri ke depan minta didoakan. Ditanya kepada sang wanita, ke depan minta doakan apa? Supaya dapat jodoh. Di sampingnya anak muda yang juga usia sudah sama seperti dia, juga belum dapat jodoh, tapi doanya lain. Kira-kira kalau begini, kira-kira jodoh nggak ini? Bisa jadi. Lalu ada yang godain begini. Yang satu bilang begini, Bang, doa dia terjawab. Kenapa? Karena yang di samping abang minta jodoh dan abang berdiri pas di samping dia. Jangan-jangan jodoh. Kita kadang-kala begini. Begitu lihat, katakanlah, cowok lihat cewek. Begitu lihat dia gedip. Menurut saya, menurut saudara itu tanda atau bukan? Kan Anda lihat, Anda tatap, dia gedip. Itu tanda bukan? Dari mana Anda tahu? Jangan-jangan dia kelilipan. Jangan-jangan dia kelilipan. Lalu saudara menjelang malam tidur di tenda, nyamuk pun Anda tidak akan rasa. Karena apa? Mikir. Saudara, 49 berkata, ketika Bartimeus semakin keras berseru, maka 49 Yesus memanggil siapa? Bartimeus. Yesus memanggil bukan yang lain, tapi Yesus memanggil Bartimeus. Kita tutup, kita lihat ayat yang terakhir, saya akan percepat. Ayat 52, sama-sama kita akan baca ayat 52. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, Bartimeus nggak pernah berpikir hal ini akan terjadi. Bartimeus nggak pernah menduga peristiwa ini. Hari-hari yang dia lalui hanya menyesali hidupnya. Hari-hari hanya berharap belas kasihan orang. Hari-hari hanya menadahkan tangan pagi malam, pagi malam. Peristiwa ayat 52, sesuatu yang tidak pernah terpikir terjadi. Yang tadinya dia tidak bisa melihat apa-apa, semua terasa gelap. Tapi 52 sekarang dia bisa melihat segala sesuatu, matanya dengan jelas bisa menyaksikan. Maka peristiwa yang terjadi adalah kegelapan Tuhan ubah menjadi terang. Saya ulang, peristiwa 52, kegelapan berubah menjadi terang. Kenapa? Karena Yesus. Tema dari Youth Camp. Apa temanya sama-sama? Untuk apa Tuhan bagi saudara? Anda berkata Anda butuh Tuhan. Anda berkata saya perlu Tuhan.
Sepakat kita katakan, lu gua butuh Tuhan, lu gue butuh Tuhan. Bagi Bartimeus, Tuhan bukan hanya sekedar dia panggil kasihani aku, tetapi Tuhan dalam hidupnya mengubah keadaannya yang mungkin hari-harinya berpikir masa depannya suram, hari esok nggak menentu, nggak tahu harus berbuat apa, harus melangkah apa. Tapi ketika Tuhan hadir dalam hidupnya, Tuhan ubah keadaannya. Dia bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dan dia percaya ada hari esok yang penuh dengan harapan. Siapa Anda yang hadir pada saat pagi hari ini? Ada kemungkinan berkata, saya masuk kategori murid. Ada yang berkata, saya masuk kategori yang berbondong-bondong. Itulah sebabnya kalau saya memuji Tuhan, saya menari, saya melompat dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang berkata, saya sekelompok kecil, dia adalah Bartimeus. Saya tetap katakan, kita bukan hanya berkata butuh Tuhan. Kalau Anda memiliki Yesus, saya mau katakan bagi setiap kita, dia mampu mengubah segala keadaan kita. Amin. Yang percaya katakan Amin. Orang buta hanya berpikir hari-harinya adalah gelap. Orang buta hanya berpikir hari-hari tidak ada harapan, hanya berharap hal yang kecil. Tapi perjumpaan dengan Yesus mengubah segalanya, dan dia bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, dan dia percaya hari esok adalah hari penantian yang penuh dengan harapan. Kenapa? Amen. Ada Yesus yang mengubah. Amin. Saya berharap lewat momentum pas Youth Camp ini, anak-anak muda GPDI Lampung, Tuhan rubah. Amin. Tuhan rubah. Oke, saya ingin pemain musik. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Satu lagu, Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar. Ku hidup karena anugerahmu. Tahu lagu itu? Bisa hafal ya? Walaupun tanpa LCD, bisa ya? Oke. Ku hidup karena anugerahmu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku. Bait yang kedua, kasihmu mengubah hidupku. Ya, terus semua karena cintamu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Inilah doa kita, Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tangan kami ya Bapa. Yesus pegang erat tanganku. Ku dapat hidup dulu kasih Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau selamaku. Yesus pegang erat setiap kali. Yesus pegang erat tanganku.
dapat hidup menua kasih-Mu, dapat jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Turunkan tangan dulu. Kita sama-sama menutup mata. Adakah di antara saudara Anda berpikir seperti Bartimeus?